Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelum ke pembahasan, sudah semestinya kita berdoa semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dan mengajarkan kita ilmu yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat beberapa jenis kepercayaan di tengah-tengah masyarakat, mulai dari politeisme, ateisme, hingga monoteisme. Apa itu monoteisme, politeisme, dan ateisme? Berikut penjelasannya. Berdasarkan kompas.com, monoteisme adalah kepercayaan yang berpendapat hanya ada satu Tuhan yang esa dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Politeisme secara harfiah, politeisme berasal dari bahasa Yunani, poli dan theos, yang artinya banyak Tuhan. Dikutip dari buku Politeisme di Dunia, tahun 2019, oleh Sabrina Zaroh, politeisme adalah kepercayaan pada dewa-dewa. Ateisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu atheos yang artinya tidak percaya pada Tuhan. Ateisme juga tidak percaya kepada dewa-dewa seperti kepercayaan politeisme. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan. Sumber id.m.wikipedia.org. Berdasarkan https worldpopulationreview.com, di bawah ini adalah perkiraan total populasi masing-masing agama pada tahun 2020. Kekristenan 2,38 miliar, Islam 1,91 miliar, Hindu 1,16 miliar, Buddhisme 507 juta, agama rakyat 430 juta, agama lain 61 juta, Yudaisme 14,6 juta, tidak terafiliasi 1,19 miliar. Dari data tersebut, tidak terafiliasi yang dimaksud adalah ateis, yang jumlahnya lumayan banyak, yaitu sekitar 1,19 miliar. Agama-agama tersebut berpedoman kepada kitab sucinya masing-masing. Lalu, dari sekian banyak agama tersebut, manakah kitab suci yang mengajarkan monoteisme, dan mana kitab suci yang mengajarkan politeisme? Mari kita membahasnya berurutan berdasarkan data tersebut. Agama Kristen. Pada dasarnya, kitab suci agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan adalah sama, yaitu Alkitab atau Bible, yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sumber https www.referensimakalah.com. Perjanjian Lama sering disingkat menjadi PL, memuat kitab-kitab yang dituliskan sebelum Yesus lahir. Sumber https studibiblika.id. Perjanjian Baru sering disingkat PB, berisi kitab-kitab yang ditulis setelah Yesus lahir. Sumber https studibiblika.id. Berdasarkan https id.wikipedia.org, berikut struktur pembagian Alkitab atau Bible. Kita coba perhatikan Alkitab atau Bible dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan Injil kanonik sebagai kitab suci yang paling utama bagi umat Kristen, termasuk ke dalam Perjanjian Baru. Injil kanonik itu maksudnya Injil yang diakui oleh gereja
sebagai kitab suci. Ada 4 Injil kanonik, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sumber https gkatolik.com. Lalu, apakah konsep ketuhanan yang terdapat pada Injil kanonik tersebut? Berdasarkan https theholyaramaicscriptures.weebly.com, bisa dilihat Lukas pasal 4 ayat 8. Bila diterjemahkan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius pasal 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Markus pasal 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yohanes pasal 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seseorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Ternyata konsep ketuhanan yang terdapat pada Injil adalah monoteisme. Agama Islam. Muslim berpegang teguh bahwa Islam datangnya dari 2 sumber. Salah satunya adalah Al-Quran, dan yang satu lagi adalah As-Sunnah, atau mengambil contoh dari kehidupan Nabi Muhammad. Sumber https id.wikipedia.org. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Narasi atau informasi yang disampaikan oleh para sahabat tentang sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah disebut sebagai hadis. Sumber https id.wikipedia.org. Kita cari konsep ketuhanan yang terdapat pada Al-Quran sebagai sumber utama. Terjemahan mengambil sumber dari https quran.kemendag.go.id. Pada video ini dilampirkan hanya beberapa ayat saja, karena sebenarnya banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 2. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, lagi Maha mengurus makhluknya secara terus-menerus. Quran Surat Ali Imran ayat 18. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, yang menegakkan keadilan. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 87. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Sungguh, Dia pasti mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Quran Surat Al-Maidah ayat 73. Sungguh, telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3, padahal tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka
katakan, pasti orang-orang yang kufur di antara mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih. Quran Surat Al-An'am ayat 102. Itulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Quran Surat An-Nahl ayat 22. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hatinya mengingkari keesaan Allah. Mereka adalah orang-orang yang sombong. Quran Surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Toha ayat 9. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 91. Allah tidak mengangkat anak, dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Jika demikian, niscaya setiap Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Quran Surat An-Naml ayat 26. Allah tidak ada Tuhan, melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Quran Surat Fatir ayat 3. Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Lalu bagaimana kamu dapat dipalingkan dari ketauhidan? Quran Surat Ghafir ayat 62. Demikianlah Allah Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? Quran Surat Al-Hasyr ayat 22-23. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia adalah Maharaja, yang Maha Suci, yang Maha Damai, yang Maha mengaruniakan keamanan, Maha Mengawasi, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, dan yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi sudah sangat jelas bahwa konsep ketuhanan yang terdapat dalam Al-Quran adalah monoteisme. Agama Hindu. Weda adalah kitab suci agama Hindu. Weda merupakan kumpulan sastra-sastra kuno dari zaman India kuno yang jumlahnya sangat banyak dan luas. Dalam ajaran Hindu, Weda termasuk dalam golongan Shruti. Secara harfiah berarti yang didengar, karena umat Hindu percaya bahwa isi Weda merupakan kumpulan wahyu dari Brahman atau Tuhan. Weda diyakini sebagai sastra tertua dalam peradaban manusia yang masih ada hingga saat ini. Pada masa awal turunnya wahyu, Weda diturunkan atau diajarkan dengan sistem lisan, pengajaran dari mulut ke mulut, yang mana pada masa itu tulisan belum ditemukan. Dari guru ke siswa. Setelah tulisan ditemukan, para resi menuangkan ajaran-ajaran Weda ke dalam bentuk tulisan. Weda bersifat apaurusheya, karena berasal dari wahyu, tidak dikarang oleh manusia, dan abadi. Maharesi biasa menyusun kembali Weda dan membagi Weda menjadi 4 bagian utama, yaitu Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda. Semua itu disusun pada masa awal Kali Yuga. Sumber Wikipedia. Berikut struktur pembagian kitab suci Weda.
Bisa dilihat pada ilustrasi berikut. Sekarang mari kita cari konsep ketuhanan dalam Veda yang bersumber dari www.onlineved.com. Rig Veda, Mandal 1, Sukta 162, Mantra Sankhya 46. Bhavart, Tuhan adalah satu, tetapi orang bijak memanggilnya dengan berbagai nama untuk menunjukkan atribut-atributnya yang berbeda. Mereka menyebutnya Indra, dewa dengan kekuatan tertinggi atau penguasa dunia. Mitra, sahabat semuanya. Varuna, makhluk agung yang paling diinginkan. Agni, pemimpin tertinggi yang maha tahu. Divya, yang bersinar, dan Garutman, semangat universal yang perkasa. Para resi menggambarkan makhluk yang dengan berbagai cara memanggilnya. Agni yang bercahaya sendiri, yang maha pengatur dunia, dan Matarihvan, energi kehidupan alam semesta. Atharva Veda, Kan 4, Sukta 2, Mantra Sankhya 7. Bhavat, Tuhan yang memiliki semua dunia bercahaya di dalam dirinya dan ada sejak kekekalan, adalah satu-satunya Tuhan yang manifestasi dari semua objek yang diciptakan. Dia menopang bumi dan langit. Kepada keilahian yang maha bahagia itu kami mempersembahkan penyembahan kami yang rendah hati. Atharva Veda, Kan 20, Sukta 132, Mantra Sankhya 2. Bhavat, Tuhan yang tidak tenggelam itu adalah satu-satunya. Atharva Veda, Kan 20, Sukta 63, Mantra Sankhya 4. Bhavat, Dia satu-satunya yang memberikan kekayaan kepada orang yang dermawan. Wahai manusia, Tuhan Maha Kuasa ini adalah penguasa kekuasaan yang tak berdaya. Atharva Veda, Kan 13, Sukta 4, Mantra Sankhya 3. Bhavat, pengetahuan, pertapaan, nama, ketenaran, pencapaian yoga yang tinggi, pancaran spiritual, kemegahan Brahmana, makanan dan makanan memperoleh Dia yang mengetahui Tuhan yang Maha Kuasa ini sebagai satu, hanya satu, dan tidak ada duanya. Ternyata konsep ketuhanan yang terdapat pada Veda adalah monoteisme. Agama Buddha. Tripitaka merupakan istilah yang digunakan oleh agama Buddha untuk menggambarkan berbagai naskah kanon mereka, sesuai dengan makna istilah tersebut. Tripitaka pada mulanya mengandung makna 3 keranjang atau 3 kelompok pengajaran. Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidharma Pitaka. Sumber https id.wikipedia.org. Berikut struktur pembagian kitab suci Tripitaka berdasarkan ehipasiko.or.id. Berdasarkan beberapa pendapat yang berasal dari aliran Theravada di Indonesia, Nibbana sebagai keadaan dan tujuan tertinggi dapat dinyatakan sebagai ketuhanan yang Maha Esa dalam Buddhisme. Pernyataan dari Sang Buddha yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan Nibbana dalam agama Buddha terdapat dalam Tatiya Nibbana Patisamsyutta, Sutta Udana, Bab 8, Ayat 3, sumber Wikipedia. Kitab Udana bisa didownload di www.sariputta.com. Udana bab 8 ayat 3 halaman 72. Kemudian Sang
Bhaggava mengucapkan sebaik syair Udana, "Para biku, ada sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak diciptakan, tidak tersenyawa. Para biku, jika tidak ada yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta, tidak tersenyawa, maka tidak akan ada yang terlepas dari kelahiran, penjelmaan, ciptaan, persenyawaan. Tetapi para biku, oleh karena ada yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta, tidak tersenyawa, maka pembebasan dari kelahiran, penjelmaan, ciptaan, persenyawaan merupakan sesuatu yang nyata." Ungkapan di atas adalah pernyataan dari Sang Buddha yang merupakan konsep nibbana yang kemudian diinterpretasikan sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Sumber Wikipedia. Dari sekian banyak kitab suci yang termasuk ke dalam Tipitaka, hanya satu ayat tersebut yang dapat dinyatakan untuk mendeskripsikan konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam ajaran Buddha. Terdapat konsep Adi Buddha yang merupakan konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam ajaran Buddha. Istilah Sang Hyang Adi Buddha adalah istilah yang disepakati dan dipergunakan oleh Sangha Agung Indonesia dan Majelis Buddhayana Indonesia sebagai sebutan Tuhan yang Maha Esa. Istilah ini tidak terdapat dalam Tipitaka, melainkan terdapat dalam beberapa kitab seperti Sang Hyang Kamahayanikan, yaitu kitab Jawa kuno, yang menggunakan bahasa Kawi. Sumber Wikipedia. Jadi walaupun yang dianggap sebagai konsep ketuhanan hanya disebutkan satu ayat pada Tipitaka, yaitu kitab utama pada ajaran Buddha, tetapi terdapat beberapa aliran Buddhisme yang mengakui adanya ketuhanan yang Maha Esa. Konghucu. Kitab suci agama Konghucu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kitab Bujing dan kitab Sisu. Berikut struktur kitab suci agama Konghucu. Berdasarkan sumber Wikipedia. Kitab suci tersebut bisa didownload di https www.gentanusantara.com. Terdapat konsep ketuhanan di dalam kitab suci tersebut. Terdapat pada kitab Zongyong atau Tengah Sempurna. Bab 16, Laku Bakti yang Besar. Ayat 3. Demikianlah Tian yang Maha Esa, menjadikan segenap wujud, masing-masing dibantu sesuai dengan sifatnya. Kepada pohon yang bersemi dibantu tumbuh, sementara kepada yang condong dibantu roboh. Bab 25, Keabadian, ayat 9. Di dalam kitab Sanjak, Sijing atau Siking, tertulis hanya firman Tian yang Maha Esa sajalah Maha Mulia dan kekal. Kalimat ini hendak menyatakan, demikianlah sebabnya mengapa kita menyeru Tian yang Maha Esa, dengan nama Tian yang Maha Esa. Tertulis pula, tidak jelaskah kebajikan murni Raja Wen, Bun? Kalimat ini hendak menyatakan demikianlah sebabnya mengapa Raja Wen Bun disebut Wen Bun. Kemudiannya itu tidak berkesudahan. Sijing Siking 4 A 2.1. Bab 30, Nabi bagi semua. Ayat 4. Maka gema namanya meluas meliputi negeri tengah. Terberita hingga ke tempat bangsa Manban dan Mobek. Kemana saja perahu dan kereta dapat mencapai, tenaga manusia dapat menempuhnya, yang dinaungi langit, yang didukung bumi, yang disinari matahari dan bulan, yang ditimpa salju dan embun. Semua makhluk yang berdarah dan bernafas,
tiada yang tidak mengunjungi tinggi dan mencintainya, maka dikatakan telah menunggal Tian, Tian yang Maha Esa. Bab 32, Maha Sempurna Tuhan, ayat 6. Di dalam kitab Sanjak Si Jing Shiking tertulis, Tian berfirman, Aku berkahi kebajikan yang bercahaya, yang tidak besar suara dan rupa. Si Jing Shiking 3.3.6.6. Nabi bersabda, suara dan rupa itu hanya bagian yang paling akhir untuk memperbaiki rakyat. Di dalam kitab Sanjak Si Jing Shiking tertulis, kebajikan itu ringan bagai bulu, namun bulu masih ada bandingannya. Si Jing Shiking 3.1.1.7. Tian yang Maha Esa, yang Maha Tinggi, dan pendukung semuanya itu tiada suara dan tiada bau. Demikianlah kesempurnaannya. Kitab Lun Gi Sabda Suci, Jilid 16, Puisi Nama. Ayat 8. Nabi Kongcu bersabda, seorang Junji Kongcu memuliakan 3 hal. Memuliakan firman Tian yang Maha Esa, memuliakan orang-orang besar, dan memuliakan sabda para nabi. Jadi konsep pada agama Konghucu adalah monoteisme. Agama Yahudi. Taurat adalah bagian penting dari kanon atau kitab suci orang Yahudi. Taurat seperti umumnya dipahami oleh orang Yahudi adalah bagian dari teks yang lebih besar yang dikenal sebagai Tanakh. Tanakh juga dikenal oleh para sarjana agama sekuler sebagai Alkitab Ibrani dan bagi orang Kristen sebagai Perjanjian Lama. Sumber https id.wikipedia.org. Berdasarkan https://id.wikipedia.org, bisa diperhatikan berikut struktur pembagian pada kitab-kitab Tanakh. Kitab suci yang paling utama bagi umat Yahudi adalah Taurat. Selain sekumpulan kitab Tanakh, Yahudi juga berpedoman kepada Talmud. Talmud adalah catatan tentang diskusi para rabi yang berkaitan dengan hukum Yahudi, etika, kebiasaan, dan sejarah. Talmud merupakan 2 komponen, yaitu Mishnah dan Gemara. Sumber Wikipedia. Lalu, apakah konsep ketuhanan yang terdapat pada Taurat? Berikut beberapa ayat dalam Taurat yang merupakan konsep ketuhanan, bersumber dari https://mechon-mamre.org. Deuteronomi atau Devarim atau Ulangan, chapter 5. Pada terjemahan baru, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Deuteronomi Devarim atau Ulangan, chapter 32. Pada terjemahan baru, lihatlah sekarang bahwa Akulah Dia, tidak ada Allah kecuali Aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi Akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ternyata, konsep ketuhanan yang terdapat pada Taurat adalah monoteisme. Sebagai kesimpulan, hampir semua kitab suci agama yang ada di dunia terdapat ayat yang menyatakan monoteisme. Itu menjadi bukti konkret bahwa Tuhan Maha Esa atau Tuhan cuma satu.
Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika pembahasannya masih banyak kekurangan. Sudut pandang setiap orang berbeda. Silakan jika Anda mau menulis komentar, saran atau kritik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.